Hai pemirsa, lihat nih, tamu kita hari ini istimewa banget. Darahnya Indonesia banget katanya. Tapi kenapa sendirian aja nih Mister O? Mister A, B, dan AB kemana? Iya, waktu diundang kami pimpa dulu. Saya yang kalah, jadi saya yang datang deh. Jujur ya, jujur. Sistem perdarahan itu buat saya pusing tujuh keliling. Kalian itu sebenarnya gimana sih? Iya, saya ini bagian dari keluarga besar darah manusia. Kami ada 4 bersaudara. A, B, AB, dan saya O. Kami sih sama-sama merah, tapi punya kepribadian beda-beda. Loh, kok bisa beda-beda gitu? Kan semua darahnya warnanya sama. Warnanya memang sama, tapi di permukaan kami ada tanda khusus namanya antigen. Nah, A punya antigen A, B punya antigen B, AB punya dua-duanya, dan saya tidak punya keduanya. Makanya disebut O dari kata oh no antigen. Oh, no antigen. Terus, aku pernah denger resus-resusan tuh, Mister. Tanda plus minus di belakang nama kalian itu apa sih? Aku sering dengar A plus, B min, O plus. Ih, banyak banget kayak nilai mata kuliah aja ada plus minusnya. Hehe, bukan nilai OWI, itu resus namanya. Kalau saya O+, tandanya saya punya antigen RH. Tapi kalau O-, artinya dia nggak punya. Nih, sekarang saya pakai lencana positif, berarti saya resusnya positif. Jadi kayak punya pin penghargaan ya? Yang plus itu punya antigen RH. Antigen RH itu protein kecil di permukaan sel darah merah. Jadi pembeda antara yang plus dan minus. Oh gitu. Jadi bukan berarti kamu plus-plusan sama siapa ya? Hahaha, enggak Owi. Tapi boleh dong plusnya disamain sama semangat positif. Nah, kita penasaran nih. Ayahnya A, ibunya O. Anaknya bisa jadi apa sih? Nah, karena gen A ini dominan, kemungkinan anaknya A. Tapi kalau A ini adalah A yang punya gen O, artinya dia itu membawa O, tapi O-nya itu tersembunyi. Nah, si O ini bisa muncul juga. Karena ketika A, O, dan OO, jadi yang menang itu adalah O. Maksudnya gimana tuh Mister O? Kan katanya O itu gen yang ngumpet tuh. Dan suka kalahan kalau tandingannya gen A sama B. Nah, gini, tiap orang itu dapat 2 gen. Satu dari ayah, satu dari ibu. Nah, gen A dan gen B itu sifatnya dominan, sedangkan O itu resesif alias kalem, sabar, intinya kalahan lah. Kalau ibunya fenotipnya AA, ya betul, semua anaknya pasti bakal A. Tapi kalau ibunya A bawa gen O, dan ayahnya OO, bisa jadi waktu gen keturunan dibagi, yang ke kamu malah gen O yang muncul. Jadi peluang gen A atau O itu tergantung kombinasi gen mana yang ketemu. Misal nih, kamu OI, golongan darahnya apa? AB Mister. Oke, saya tebak. Golongan darah orang tua kamu itu pasti A dan B. Hah? Kok bisa tahu? Karena darah AB itu cuma bisa muncul kalau gen A ketemu gen B. Jadi kalau ayahnya A dan ibu B, atau kebalikannya, anaknya bisa dapat dua-duanya. Jadilah AB. Kalau satu dari orang tuamu itu O, misalnya ayah O dan ibu A. Nah, kamu nggak bakal jadi AB. Bisa A atau O aja tuh. Wah, berarti darah AB itu hasil kerja keras yang solid ya Mister. Dua dominan bersatu. Iya, karena gen A dan gen B itu dominan, sama-sama nggak mau ngalah. Tapi kalau dua-duanya sama-sama O, nggak bisa tuh jadi AB, karena gen O itu cuma bisa nurunin O juga. Oke, kan tadi gen O itu resesif ya Mister. Pertanyaan lagi nih, kalau orang AB dan orang O, kemungkinan anaknya akan A, B, atau AB. Nah, ini menarik nih. Jadi gini ya, ibunya AB berarti gennya A dan B. Ayahnya O berarti gennya itu O dan O. Waktu bikin anak, anak itu dapat satu gen dari ibu dan satu dari ayah. Dari ibu bisa dapat A atau B. Dari ayah itu pasti cuma bisa dapat O. Jadi hasil kombinasi yang mungkin itu cuma dua. A dari ibu plus O dari ayah sama dengan golongan darahnya A. Atau B dari ibu dan O dari ayah sama dengan golongan darahnya B. Oh, jadi nggak bisa AB ya? Nope. Karena buat jadi AB, kamu harus dapat A dari salah satu orang tua dan B dari yang lain. Sedangkan ayah kamu O, dia nggak punya A atau B buat diturunin. Jadi kamu cuma bisa A atau B, nggak mungkin AB. Wah, jadi gen O-nya kayak bapak yang baik hati ya, ngalah terus. Hehehe. Tepat sekali Owi, Gen O itu kalem dan dermawan. Suka kasih panggung buat
A dan B yang lebih dominan. Oke, kalau gitu aku mau nanya lagi nih. Kalau dua-duanya AB, misalnya ayah AB, ibu AB, anaknya bisa jadi apa, Mister? Wah, ini kasus langka tapi seru nih. Jadi gini, orang tua AB itu punya dua gen, yaitu A dan B. Berarti masing-masing orang tua kita ngasih gen A atau gen B ke anaknya. Kemungkinan, kombinasi gen anaknya ada tiga. A dari ayah plus A dari ibu, jadi golongannya A. B dari ayah plus B dari ibu, golongannya B. Atau yang ketiga, A dari ayah, B dari ibu, atau sebaliknya, dia golongannya pasti bakal AB. Oh, jadi anaknya bisa AB atau AB. Wah, nggak bisa O dong. Betul, karena nggak ada gen O di orang tuanya. Dua-duanya bawa gen A dan B, jadi nggak ada tuh gen kalem yang bisa diturunin. Wah, keluarga ini rame banget ya, nggak ada yang kalem, semua dominan. Iya tuh, rumahnya penuh debat genetik. A sama B-nya rebutan panggung terus. Katanya kamu bisa donor ke siapa aja, Mister. Bener nggak tuh? Kok kayak pahlawan darah banget sih? Hehe, iya bisa dibilang gitu, karena aku nggak punya antigen A atau B di permukaan sel darahku. Antigen lagi. Itu apaan sih, Mister? Antigen itu kayak tanda pengenal di permukaan darah. Darah A punya tanda A, darah B punya tanda B. A, B punya dua-duanya sedangkan aku kosong. Jadi, waktu aku masuk ke tubuh orang lain, sistem imun mereka nggak mengenali aku kalau aku bukan musuh mereka. Sedangkan A dan B, mereka saling menganggap musuh satu sama lain. Wah, pantesan kamu bisa nyatu sama siapa aja ya. Tapi kamu bisa terima darah dari siapa aja dong. Nah, kalau itu beda cerita. Aku sih baik ke semua orang, tapi aku sendiri cuma bisa terima dari darah sesama O. Kalau dikasih A, B, atau AB, ya tubuh manusia itu bakal mati karena darahnya menggumpal. Waduh, jadi kamu tuh kayak orang yang bisa bantu semua orang, tapi cuma nyaman dibantu sama darah O ya? Pertanyaanku lagi, Mister O. Kalau golongan AB gimana dong? Dia bisa donor atau nerima ke A dan B juga kah? Nah, kalau AB ini kebalikannya aku. Dia disebut penerima universal, tapi bukan pendonor universal. Aduh, maksudnya? Darah AB itu punya antigen A dan B. Artinya, tubuh dia itu kenal sama dua jenis tanda itu. Kalau dikasih darah A, aman. Dikasih darah B, aman. Bahkan dari AB pun bisa, tapi kalau dia mau donor ya cuma bisa ke sesama AB. Karena darahnya itu kayak penuh dengan tanda, tubuh lain itu bisa ngiranya dia itu orang asing. Oh, jadi kebalikan Anda ya, Mister. Kalau Anda bisa donor ke siapa aja, tapi cuma terima dari O. Nah, si AB ini bisa nerima dari siapa aja, tapi kalau donor cuma buat sesama AB. Hehe, bener banget. Dunia darah itu adil kok. Semua punya kelebihan dan keterbatasan masing-masing. Bentar, Mister. Kalau soal resus gimana? Kan ada resus positif dan negatif. Jadi kalau saya positif, mau bisa ke positif juga kah? Nah, ini nih yang sering bikin bingung orang. Jadi gini, kalau kamu punya resus positif, artinya kamu punya antigen di permukaan sel darahmu. Kalau kamu resus negatif, RH-, artinya kamu nggak punya antigen D itu. Oke, berarti yang punya antigen itu plus, yang nggak punya minus. Terus soal transfusinya gimana? Kalau penerima resus positif, dia bisa nerima dari resus positif atau resus negatif. Karena tubuhnya udah kenal antigen D. Tapi kalau penerimanya resus negatif, dia cuma boleh nerima dari resus negatif aja. Soalnya kalau dikasih yang plus, tubuhnya bisa bikin antibodi yang ngamuk. Waduh, berarti yang resus negatif lebih ribet ya, Mister? Iya bener banget, makanya darah resus negatif itu langka dan penting banget buat disiapin di bank darah. Oke, noted. Jadi intinya kalau resus positif bisa nerima dua-duanya, tapi kalau resus negatif harus dari yang sama ya, Mister. Gampangnya gitu kan? Persis, kamu cepet nangkepnya deh, Owi. Wah, saya benar-benar tercerahkan nih dari diskusi hari ini, Mister. Jujur kalau tentang darah-darahan, saya mah dari SMP juga bingung. Hari ini saya baru paham sepaham-pahamnya. Makasih ya, Mister. Sama-sama, Owi. Pemirsa yang budiman, selesai sudah ya bincang-bincang santai kita bareng Mister O. Kalau ada request bintang tamu, tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa minggu depan.